Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai wawancara pada UMKM Tempe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Computer Room dengan NIM 2261040 serta teman-teman saya Mila Kamelia dengan NIM 2261064, Friska Ining Mei dengan NIM 2261066 dan Sylvia Elia Farina dengan NIM 2261067. Berikut informasi khusus mengenai pemilik usaha, yaitu nama usaha Tempe Murni Ayu, nama pemilik Mas Rafif selaku perwakilan dari pemilik usaha tersebut, usianya 22 tahun, asal asli dari Jombang, pendidikan terakhir SMK, pengelolanya pemilik usaha itu sendiri, mulai membuka usaha pada tahun 2008. Jumlah karyawan memiliki 5 karyawan dengan 3 orang bagian packing dan 2 orang bagian produksi. Pengalaman usahanya yaitu usaha turun-temurun sejak tahun 90-an dan dilanjutkan oleh Bapak Mas Rafif pada tahun 2008. Untuk omsetnya sekitar 5-6 juta per hari dan untuk profitnya yaitu 1.500.000 atau 25%. Selanjutnya yakni mengenai informasi usaha. Yang pertama mengungkap tentang visi atau misi. Tujuan usaha tempe ini karena usaha ini merupakan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah karena tidak ada usaha lain. Usaha ini tidak memiliki visi misi, tetapi keluarga Mas Rafif punya pegangan untuk melangkah ke depan untuk mengembangkan usaha ini. Selanjutnya keunggulan besar yang dimiliki. Perbedaan produk Mas Rafif dengan pesaing yaitu memiliki keunggulan variasi kemasan dan juga daya tahan produk dalam waktu lama tanpa menggunakan pengawet. Yang ketiga, bagaimana memahami persaingan dan cara mengatasinya. Untuk usaha Mas Rafif ini melihat kondisi pesaing usaha di lingkungan sekitar sebenarnya tidak memiliki pesaing karena pada saat di pasar tetapi memiliki relasi lain, jadi sama-sama berbenah masing-masing, tidak saling menjatuhkan satu sama lain dan saling menolong serta membantu. Yang menjadi tantangan dari pesaing yakni harga, namun di antara kompetitor tetap imbang. Strategi usaha yang dimiliki yaitu dengan konsisten dalam penjualan agar pelanggan tetap stay. Dan yang terakhir akan melakukan inovasi, tetapi masih terhalang tempat lokasi yang belum mendukung. Selanjutnya analisis SWOT UMKM Tempe Murni Ayu. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu teknik produksi khusus terutama dalam pemberian ragi yang menjadi ciri khas kualitas tempe mereka. Selanjutnya, produk memiliki variasi kemasan yang menarik dan daya tahan yang lama meski tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, hubungan baik dengan penjual lain di pasar, saling membantu dan tidak saling menjatuhkan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Usaha belum memiliki visi dan misi yang terdokumentasi dengan jelas sehingga arah pengembangan usaha kurang terstruktur. Kemudian, belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, hanya mengandalkan nomor WA pada kemasan. Selanjutnya, terbatasnya lokasi atau kapasitas tempat produksi sehingga inovasi produk belum dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Pasar tempe masih luas, apalagi dengan tren makanan yang sehat tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, dapat memperluas pasar tempe dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial atau marketplace. Kemudian, peluang untuk menjalin kerjasama dengan lebih banyak peluang atau outlet makanan. Selanjutnya, threats atau ancaman. Cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi produksi tempe, misalnya saat terlalu panas dan terlalu banyak ragi, jadi produksi tempe bisa gagal. Kemudian musim hujan membuat pedagang sayur jarang datang ke pasar sehingga penjualan menurun. Selanjutnya, persaingan harga dengan produsen tempe lain meskipun saat ini masih relatif seimbang. Strategi SO, WO, ST, dan WT. Yang pertama, strategi SO. Maksimalkan keunggulan variasi kemasan dan daya tahan produk untuk menarik pasar baru melalui pemasaran online.
Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan outlet makanan untuk memperluas distribusi dengan memanfaatkan kualitas produk yang sudah terbukti. Kedua, strategi WO. Mulai menyusun visi dan misi sederhana sebagai pedoman pengembangan usaha dan memanfaatkan media sosial untuk promosi sehingga bisa mengimbangi kelemahan pemasaran yang hanya mengandalkan WA. Yang ketiga, strategi ST. Menggunakan teknik produksi khas untuk menjaga kualitas sehingga dapat bertahan dari persaingan harga dan tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan lain dan dagang agar ekosistem pasar tetap kondusif. Selanjutnya, strategi WT. Menyesuaikan takaran ragi dengan kondisi cuaca untuk mengurangi risiko kegagalan produksi dan mencari alternatif jalur distribusi saat musim hujan, misalnya menawarkan langsung ke warung atau rumah makan. Berikut adalah tabel analisis IFE dengan total 3.00 dan tabel analisis EFE dengan total 3.15. Berdasarkan kondisi kekuatan dan peluang yang dominan, skor IFE 3.00 dan EFE 3.15, maka strategi utama yang tepat adalah strategi SO, yakni Strength Opportunity. Yang pertama, memanfaatkan keunggulan variasi kemasan dan daya tahan produk untuk ekspansi pasar melalui digital marketing. Yang kedua, tawarkan produk ke rumah makan, warung makan, catering. Yang ketiga, lakukan inovasi kecil, misal tempe siap goreng atau tempe crispy untuk menjawab tren makanan sehat. Selanjutnya, strategi weakness dan opportunity. Yang pertama, susun visi misi sederhana agar arah usaha jelas. Yang kedua, belajar dan mulai aktif promosi melalui Instagram atau TikTok atau WhatsApp katalog, memanfaatkan peluang pasar digital. Yang ketiga, adakan pelatihan kecil internal agar tim lebih siap ketika produksi naik. Selanjutnya, ST, Strength dan Traits. Yang pertama, jaga kualitas produk dengan takaran ragi yang higienis supaya bisa bersaing meski cuaca tidak menentu. 2. Memanfaatkan hubungan baik dengan pedagang pasar agar saat musim hujan tetap bisa distribusi, tetap dijual. Kemudian WT, Weakness dan Traits. Yang pertama, atur ulang ruang produksi agar lebih efisien dan meminimalkan risiko saat produksi naik atau saat cuaca buruk. Yang kedua, fokus pada jalur distribusi lokal yang sudah terbukti stabil dulu sambil perlahan merambah pasar online. Strategi yang tepat untuk UMKM tempe murni Ayu berdasarkan kondisi kekuatan dan peluang yang dominan, skor IFE dengan hasil 3.00 dan EFE 3.15, maka strategi utama yang tepat adalah strategi SO, Strength Opportunity. Rekomendasi strategi utama yang pertama, digital marketing dan perluasan pasar. Memanfaatkan kekuatan produk, daya tahan lama, dan variasi kemasan untuk menjangkau pelanggan baru lewat Instagram, Facebook, Marketplace, dan Shopee Food atau GoFood. Yang kedua, kerjasama outlet. Aktif tawarkan kerjasama ke warung makan, kantin sekolah, catering, bisa sistem konsignasi, bayar setelah laku. Yang ketiga, inovasi produk ringan, misalnya tempe crispy dalam kemasan shred atau tempe siap goreng, untuk menangkap segmen praktis dan sehat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penjualannya sekitar per hari 5 sampai 6 jutaan. Untuk teknik produksi tentunya ada perbedaan. Yang pertama, pas produksi atau bagian ke ragian ya, masalah itu aja. Kalau yang lain ya sama aja sih, tidak dari ragian aja. Teknik ragian ya rahasia dan untuk bagiannya yang dua bagian packing atau bagian bungkus, yang dua yaitu